Kita mau belanja susah, kita mau mendapatkan supplier susah, kita mau cari beras susah. Kita harus hadir mendatangkan solusi. Buka minimarket di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, banyak sekali pertanyaan masuk ke tempat kami adalah, Mbak, kalau buka minimarket itu jualannya apa aja sih? Gitu. Bahkan mitra yang sedang mau progres, kita mau buka selalu minta, Mas, saya minta nanti barang-barang yang akan dijual di tempat kita apa aja gitu. Ini menjadi pertanyaan yang sangat bagus, makanya ini saya bikin videonya. Mudah-mudahan ini bisa jadi edukasi. Dan ini insya Allah tidak pernah dibahas di konten manapun ya. Kenapa? Karena kalau di konten-konten YouTube edukasi tentang minimarket, saya kira jawabannya adalah cari di Google ya. Di minimarket itu jualan apa aja sih? Kan mesti ada kan di Google, sembako, rokok, minyak goreng, terus popok, susu box begitu ya. Itu di jawaban di Google. Tapi prinsipnya begini, sahabat Toko Mandiri Indonesia. Yang pertama adalah tipsnya, saya akan mencoba merasionalkan atau mensederhanakan supaya sahabat Toko Mandiri Indonesia bisa mengerti maksud saya. Yang pertama adalah begini. Yang kita jual adalah umumnya adalah barang-barang yang berada di dalam rumah kita. Dari mulai di dapur, kamar mandi, ruang tengah, kamar, di luar, begitu. Jadi semua kebutuhan yang ada di rumah kita ya, semua kebutuhan yang ada di rumah sampean semua begitu. Itu yang pertama itu dulu ya. Yang kedua, sampean kita harus jujur dulu ini, saya atau kita ini masuk kategori mana. Ketika kita masuk ke kategori menengah ke bawah, masyarakat menengah ke bawah itu kebutuhannya apa gitu. Ketika kita masuk di kategori menengah, masyarakat menengah kebutuhannya apa. Kalau kita masuk ke menengah ke atas, kebutuhannya apa. Saya tidak bahas di yang menengah ke atas, karena menengah ke atas ini adalah sasarannya biasanya swalayan gitu ya, swalayan atau supermarket, hipermart gitu, yang besar-besar itu. Menengah ke atas biasanya belanjanya di situ. Kita adalah di menengah atau menengah ke bawah. Kita masuk di mana dulu? Makanya perlu dilakukan yang namanya FS atau feasibility study gitu ya. Kalau umumnya kita bisa nyari di Google umumnya, tetapi adalah begini, harus dilakukan feasibility study atau studi kelayakan pasar adalah begini. Sebenarnya produk apa aja sih yang cocok dijual di situ saat itu? Contohnya, kenapa? Karena setiap wilayah itu mempunyai habit masing-masing, mempunyai kebudayaan masing-masing, mempunyai kebiasaan masing-masing. Ada beberapa daerah yang jualan murah kiloan, ngepek sendiri itu laku. Ada beberapa daerah yang kayak gitu nggak laku. Ada yang telur pack itu laku, ada yang nggak laku. Ada yang telur yang curah dikiloin sendiri itu laku, ada yang enggak. Artinya kita harus melakukan feasibility study, neng kene umumnya piye, masyarakatnya seperti apa biasanya. Kita harus mengikuti begitu. Makanya harus dilakukan feasibility study dulu. Kalau saya sering ngomong di video saya adalah bagaimana ketika di sebuah wilayah atau suatu tempat ada sebuah masalah, problem, atau kita mau belanja susah, kita mau mendapatkan supplier susah, kita mau cari beras susah. Kita harus hadir mendatangkan solusi. Buka minimarket di situ. Tapi ketika misalkan sampean semua mau menggali pasar, sebenarnya di situ pasarnya potensi atau tidak adalah dengan cara lakukan feasibility study itu. Ya. Yang pertama tadi, tanyakan pada diri sendiri, saya ini masuk di kategori menengah, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kalau sampean menengah ke atas, jangan menggunakan standar sampean untuk jualan di situ. Ketika di situ adalah kebanyakan besar adalah menengah ke bawah atau menengah. Ketika sampean berada di posisi di tengah, gunakan itu untuk tinggal copy paste begitu. Artinya apa? Artinya adalah kita harus menyajikan sesuatu yang pas begitu ya. Bahkan saya pernah sharing dengan chef, salah satu chef itu ketika dia berada di daerah sini, masyarakat sini suka asin. Di daerah sini masyarakat ini suka pedes begitu. Mereka akan beda komposisinya begitu. Bahkan strateginya mie gacuan juga mengacu ke situ. Ya, ada beberapa outlet yang asinnya ditambah, ada beberapa outlet yang pedesnya ditambah, ada beberapa outlet yang gurih begitu. Jadi menggunakan strategi itu. Artinya formulanya harus pas begitu. Ya. Ada beberapa konten kreator yang bahas kalau bisa kita jangan jualan barang yang murah-murah di depan kasir. Kita jualan barang-barang yang mahal-mahal di depan kasir supaya orang bisa sekali jual salesnya tinggi, omsetnya tinggi. Iya, itu betul juga. Tetapi pertanyaannya adalah pas atau tidak di situ.
Kalau kita buka toko berada di kalangan menengah ke bawah, mestinya item-item 500 masih laku atau masih worth it. Ketika kita buka di lokasi-lokasi yang menengah ke atas, ya itu nggak laku. Kita jualannya harus Silver Queen, Kinder Joy gitu, yang di 5.000 ke atas gitu. Ya, artinya pentingnya visibility study gitu. Makanya ketika ada mitra yang sudah mau kita progres, Mas, saya mau nanti toko saya jualan apa aja gitu. Nah, biasanya begini, kita ngasihnya data adalah misalkan penduduk, kita copy pastekan dari toko kami yang padat penduduk, kita kasih gitu. Bu, Pak, ini hanya untuk gambaran saja. Selebihnya nanti kita pesannya adalah setelah kita visibility study ke sana. Begitu. Kita melakukan survei yang laku apa di sini, pasarnya apa, toko-toko retail jualannya apa gitu. Karena kita nggak bisa gebiauyah. Karena dengan konsepnya adalah dengan modal yang minim. Beda dengan Indomaret, mereka tinggal copy paste produk yang dijual sama, tapi harganya beda. Begitu sahabat Toko Mandiri Indonesia sharingnya. Jadi tadi sharingnya mudah-mudahan ini tidak pernah dibahas, tetapi yang paling penting adalah masyarakat di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.